Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Cicilia Pipianti S. Kepner, calon guru penggerak Angkatan 10 SMKS Muhammadiyah Kota Pageralang. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model 4C, yaitu yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, challenge, yaitu adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dari praktek yang dijalankan selama ini? Yang ketiga, konsep, yaitu ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat, change, yaitu apa perubahan yang ingin dilakukan sesudah mendapatkan pelajaran ini. Yang pertama yaitu connection. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, saya belajar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakteristik murid kita masing-masing. Hal ini sangat berguna dan berhubungan langsung dengan saya sebagai seorang pengajar. Pada modul ini, saya diajarkan memetakan dan mendapatkan strategi-strategi untuk memenuhinya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya harus memperhatikan aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi bisa melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Hal ini sangat membantu saya sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat menjadi alat yang dapat mengembangkan kemampuan guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang kedua yaitu challenge. Dari materi yang didapat dari modul 2.1 ada perbedaan yang cukup signifikan dari apa yang saya lakukan selama ini, yaitu selama ini saya mengira bahwa saya harus menyiapkan rencana pembelajaran yang berbeda-beda pada setiap murid. Ternyata tidak. Yang kedua, saya mengira bahwa memberikan soal lebih banyak pada siswa yang mampu menyelesaikan tugasnya merupakan pembelajaran berdiferensiasi, dan hal ini ternyata juga tidak. Yang ketiga yaitu konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar muridnya, dan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, produk, dan penilaian, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Yang keempat yaitu change. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya belum mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid saya. Untuk ke depan, saya akan melakukan perubahan pembelajaran, yaitu pertama, melakukan asesmen awal untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melakukan diferensiasi baik konten, proses, maupun produk, dan penilaian agar saya mampu memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melaksanakan penilaian berkelanjutan. Demikianlah jurnal refleksi Dwi Mingguan tentang modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermakna, salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.